Halo semuanya. Baik, di dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan organ negara seperti berikut yang terdiri dari badan, lembaga, dan komisi. Terutama di dalam kepustakaan Indonesia, lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda. Misalnya istilah organ negara, badan negara, dan perlengkapan negara. Namun maknanya sama. Dalam keputusan Inggris, lembaga negara disebut dengan istilah political institution. Sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda disebut dengan organen. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat istilah lembaga pemerintah yang diartikan sebagai badan pemerintah di lingkungan eksekutif. Kata pemerintah diganti dengan kata negara sehingga menjadi lembaga negara. Maka hal itu berarti badan-badan di negara lingkungan pemerintahan negara. Jadi tidak hanya badan eksekutif, tetapi juga badan legislatif, yudikatif, dan badan-badan negara lainnya. Kamus istilah hukum Pokemon Andre menerangkan bahwa kata organ berarti alat perlengkapan. Sedangkan alat perlengkapan berarti orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang menggemukan dan merealisasikan kehendak badan. Selanjutnya diterangkan bahwa negara dan badan pemerintah rendah mempunyai alat-alat perlengkapan, yaitu mulai dari raja atau presiden sampai pada pegawai yang terendah. Dengan demikian, Pokemon Andre menerangkan pengertian alat perlengkapan negara secara luas dan sempit. Pengertian secara luas maksudnya bahwa alat perlengkapan negara meliputi semua pegawai yang ada dalam negara. Dari presiden dengan kepala desa atau lurah, baik yang bersifat tunggal maupun kolegial atau merupakan suatu badan atau majelis. Alat perlengkapan negara yang bersifat tunggal, misalnya kepala negara, kepala pemerintah, kepala daerah, dan kepala desa. Sedangkan yang bersifat kolegial, misalnya MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, DPRD, dan lain-lain. Dalam arti sempit, karena terminologi alat perlengkapan negara pada umumnya digunakan untuk badan-badan negara di tingkat pusat dan perwakilan atau permusyawaratan rakyat maupun daerah. Jadi, terdapat limitasi penggunaan terminologi alat perlengkapan negara, yaitu khusus bagi badan-badan negara di tingkat pusat. Tetapi, suatu kriteria yang jelas dikemukakan oleh Pokemon Andre bahwa alat perlengkapan negara tersebut dibentuk berdasarkan hukum atau undang-undang dan anggaran dasar dan mewakili kewenangan untuk merealisasikan fungsi-fungsinya sebagai berikut. 1. Perbedaan dari segi hierarkinya. Perbedaan lembaga negara dari segi hierarkinya itu penting karena harus ada peraturan mengenai kedudukan hukum dari lembaga-lembaga negara tersebut, ya, yang mana lebih tinggi dan yang lebih rendah. Satu, perlakuan hukum antar lembaga yang satu dengan yang lain adalah berbeda. Misalnya dalam hal protokoler, gaji, dan lain-lain. Hal ini tergantung dari kedudukan lembaga negara tersebut, apakah dibentuk berdasarkan undang UUD, UU, atau PP, atau peraturan lainnya di bawahnya. Firmansyah Arif
mengklarifikasikan lembaga-lembaga negara berdasarkan landasan hukum pembentukannya, yaitu lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan undang-undang atau UUU, dan berdasarkan keputusan presiden atau Kepres. Lembaga negara terdapat di dalam Undang-Undang 1945. Jumlahnya 2 lembaga yang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1 lembaga negara yang dibentuk atau nama dan wewenangnya diatur oleh Undang-Undang Dasar, yaitu MPR, Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah, 1 kota atau DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD, DPD, BPK, MA, KY, MK, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Lembaga negara yang bentuknya atau namanya tidak ditentukan di dalam undang-undang, tetapi wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden dan KPU. 2. Perbedaan dari segi fungsinya. Dari segi fungsinya, menurut Jimmy Al-Siddiqi, ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat penunjang atau sekunder. Untuk memahami perbedaan keduanya, maka lembaga negara tersebut dapat dibedakan menjadi 3 ranah atau domain, yakni 1. Kekuasaan eksekutif atau pelaksanaan, 2. Kekuasaan legislatif atau fungsi pengawasan, 3. Kekuasaan kehakiman atau yang biasa disebut yudisial. Bahkan, menurut Jimli Al-Siddiqi, masih ada lembaga-lembaga negara lain yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat, yakni badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, terdapat lebih dari 28 lembaga negara yang eksplisit maupun implisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi hanya 24 lembaga negara yang dapat sebagai pihak dalam sengketa antar lembaga negara di MK. Sebab Bank Sentral, Duta dan Konsul tidak ditentukan wewenangnya secara eksplisit dan implisit di dalam Undang-Undang 1945. Sementara itu, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tidak termasuk kategori lembaga negara dan berada di luar lingkup dan jangkauan organisasi negara. Baik, di dalam video ini hanya ini yang dapat saya presentasikan tentang perbedaan organ negara yang terdiri dari badan, lembaga, dan komisi. Sekiranya presentasi ini bisa berguna bagi yang menontonnya, saya ucapkan terima kasih.